Halo adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa, di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Nah, adik-adik, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 6 SD, kurikulum merdeka. Pada bab 1, belajar Pancasila dengan menyenangkan. Pada bagian B, belajar mengamalkan Pancasila. Ada di buku kalian halaman 13 sampai halaman 22. Nah, adik-adik, kita akan masuk pada bagian B, belajar mengamalkan Pancasila. Ayo menulis. 1. Membuat program pribadi dan menulis surat. Bagi kalian, kegiatan menulis tentu sudah menjadi hal biasa. Kali ini, kalian akan menulis sesuatu yang lebih bermakna. Setelah melakukan wawancara dengan narasumber dan berdiskusi dengan teman-teman tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila yang ada di masyarakat, coba cermati sikap kalian sehari-hari. Dari sikap-sikap tersebut, sikap apa yang ingin kalian perbaiki dan tingkatkan. Tulislah kegiatan yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan praktik pengamalan Pancasila, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Salinlah bagian berikut ini di buku tulis kalian dan lengkapilah. Nah, begini adik-adik, untuk penulisan bagannya, program saya meningkatkan praktik pengamalan Pancasila. Di rumah, apa saja kegiatan yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan praktik pengamalan Pancasila. Begitu juga dengan di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Bentuk bagannya boleh bervariasi, boleh ke samping, atau boleh juga dia ke bawah. 2. Menulis surat. Pernahkah kalian menyampaikan perasaan atau pikiran pada orang tua atau wali secara tertulis? Tulisan seperti ini akan sangat penting untuk mereka. Untuk itu, buatlah surat yang ditujukan pada orang tua atau wali. Dalam surat tersebut, nyatakan bahwa kalian sangat memperhatikan nasihat mereka. Jangan lupa, tuliskan salah satu nasihat mereka yang selalu kalian ingat. Ayo menemukan. 3. Tidak membeda-bedakan teman. Bonar, Meme, Pigey, Sedi, dan Indi adalah siswa kelas 6 SD Persahabatan. Selain satu sekolah, mereka juga sudah lama bertetangga, kecuali Pigey. Keluarga Pigey baru pindah dan menjadi tetangga ketika mereka duduk di kelas 6, di kelas 4. Keluarga Pigey baru pindah dan menjadi tetangga ketika mereka duduk di kelas 4. Pagi itu, mereka berdiskusi tentang proyek bersama. Mereka memutuskan untuk membuat ekoenzim. Rencananya, mereka akan membeli barang-barang plastik bekas untuk wadah pembuatan ekoenzim di lapak Pak Rahmat, pengepul barang bekas. Sore harinya, mereka pergi ke rumah Pak Rahmat. Namun, terlebih dahulu mereka menjemput Pigey yang rumahnya searah dengan rumah Pak Rahmat. Cit, tiba-tiba Sedi mengerem sepedanya dan berbalik arah. 4 temannya pun ikut berbalik dan memanggil-manggil Sedi, memintanya berhenti. Kamu kenapa, Sedi? Tanya teman-temannya. Kenapa sih kamu? Rumah Pigey sudah dekat loh. Aku lihat Susan, adik Pigey, menggendong anjing. Hahaha, teman-teman Sedi tertawa.
Ternyata kamu takut anjing ya? Bukan takut, aku hanya tidak suka. Alah, tidak suka atau takut. Masalahnya, kita jadi terlambat, ini sudah sore. Ayo kita lanjut. Sedi, kita paham kamu takut anjing. Tapi, rencana yang sudah kita sepakati tidak boleh gagal. Benar, kenapa kita harus berhenti gara-gara anjing? Kalau kita tidak ke rumahnya, berarti Pigay tidak ikut. Tanpa Pigay, kita kurang tenaga dan ide. Ya sudah, kalau begitu aku sendiri saja yang ke sana. Aku dan Pigay jadi satu kelompok dan kalian jadi satu kelompok. Tidak, itu bukan ide yang baik. Begini saja, kita coba dulu ke sana. Nanti coba perhatikan, apakah anak yang punya anjing beda dengan anak yang tidak punya anjing. Meme juga menegaskan bahwa mereka tidak bekerja sama dengan anjing, tetapi dengan Pigay. Akhirnya, Sedi mau mengerti mereka berempat lalu menuju rumah Pigay. Pigay berkata, "Kenapa kalian tadi balik lagi? Dari tadi saya menunggu di sini." Iya, tadi ada yang kelupaan. Kelupaan kalau kita sudah sepakat. Hehehe. Nah, adik-adik, setelah kalian mendengarkan cerita tadi, silahkan tuliskan pesan moral apa yang terdapat dalam cerita tersebut. Kerjakan tugas ini pada buku tulis kalian. Ayo, kamu bisa. A. Jawablah dengan lengkap dan jelas. 1. Seseorang yang menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kesehariannya pasti memiliki kasih sayang pada sesama manusia. Uraikan penjelasan kalian terkait pernyataan tersebut. Pertanyaan kedua, tindakan seseorang yang mencerminkan pengamalan Pancasila bila dilakukan secara terus-menerus dapat menginspirasi orang lain dan masyarakat sekitar untuk melakukan hal yang sama. Uraikan penjelasan kalian terkait pernyataan tersebut. Pertanyaan ketiga, dalam cerita pada bagian Ayo Menemukan, Sedi tidak mau ke rumah Pigay karena di sana ada anjing. Bonar mengingatkan bahwa mereka tidak bekerja sama dengan anjingnya, tetapi dengan Pigay. Sedi menerima pendapat Bonar sehingga mau melanjutkan perjalanan. Menurut kalian, mengapa Sedi setuju dengan pendapat Bonar? Pertanyaan keempat, Sedi memutuskan berbalik kembali menuju rumah Pigay bersama teman-temannya. Artinya, menurut Sedi, ada hal yang lebih penting daripada perasaannya sendiri. Menurut kalian, hal penting apakah itu? Pertanyaan kelima, belajar dari pengalaman Sedi, sikap seperti apa yang dibutuhkan agar kita mampu bergotong royong dengan semua orang dari berbagai latar belakang? Nah, adik-adik, mari kita jawab untuk pertanyaan yang pertama. Seseorang yang beriman pada Tuhan selalu menghormati segala yang bersumber dari ajaran Tuhan yang Maha Esa. Manusia dan alam semesta adalah ciptaan Tuhan. Menghormati dan menyayangi ciptaan Tuhan sesama dengan menghormati Sang Pencipta. Kemudian soal kedua, tindakan seseorang yang mencerminkan pengamalan Pancasila bila dilakukan secara terus-menerus dapat menginspirasi orang lain dan masyarakat sekitar untuk melakukan hal yang sama. Uraikan penjelasan kalian terkait pernyataan tersebut. Nah, tindakan baik ataupun buruk dapat ditiru oleh orang lain. Tindakan yang sering dilakukan akan lebih mempengaruhi banyak orang. Pertanyaan ketiga, dalam cerita pada bagian Ayo Menemukan, Sedi tidak mau ke rumah Pigay karena di sana ada anjing. Bonar mengingatkan bahwa mereka tidak bekerja sama dengan anjingnya, tetapi dengan Pigay. Sedi menerima pendapat Bonar, sehingga mau melanjutkan perjalanan. Menurut kalian, mengapa Sedi setuju dengan pendapat Bonar? Karena Sedi beranggapan dalam bekerja sama, kita tidak boleh membeda-bedakan teman karena kebiasaan atau latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Pertanyaan keempat, Sedi memutuskan berbalik kembali menuju rumah Pigay bersama teman-temannya.
Artinya, menurut Sedi, ada hal yang lebih penting daripada perasaannya sendiri. Menurut kalian, hal penting apakah itu? Tentu saja, yang lebih penting adalah kekompakan, kerukunan, dan kerjasama atau gotong royong. Pertanyaan kelima, belajar dari pengalaman Sedi, sikap seperti apa yang dibutuhkan agar kita mampu bergotong royong dengan semua orang dari berbagai latar belakang, yaitu sikap menghormati semua orang dan bertoleransi ketika menghadapi perbedaan. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-temannya yang lain. Thanks for watching, see you next time, dan sampai jumpa kembali.